Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa. Perkenalkan, nama saya Nova Amalia. Perkenalkan, nama saya Diva Amiarita Senjani. Nama saya Diva Amiarita Senjani akan menjelaskan tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama. Warga di Indonesia berhak memilih dan menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, tanpa paksaan dari siapapun. Kita jangan pernah memaksakan kehendak agar orang lain menganut kepercayaan yang sama dengan kita. Tugas kita hanyalah mengingatkannya. Dampak dari kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah hilangnya rasa aman dan merasa terancam. Contoh dari kekerasan yang mengatasnamakan agama adalah PKI, terorisme, dan ormas seperti FPI. Kesimpulannya, jangan pernah menyalahkan agama atas kesalahan yang orang lain perbuat, karena tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Terima kasih. Nama saya Nova Amalia. Saya akan menjelaskan angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat anak yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan. Angka putus sekolah di jenjang sekolah dasar menunjukkan persentase anak yang putus sekolah sebelum tamat sekolah dasar. Dari data yang dilansir dari katadata.co.id, pada tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 0,69% anak Indonesia tidak dapat melanjutkan pendidikan. Faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak ingin melanjutkan pendidikan sekolahnya adalah 1. Kurangnya minat belajar, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor lingkungan, 4. Faktor komunikasi internal keluarga, 5. Faktor sosial, dan yang terakhir faktor kesehatan. Terima kasih. Nama saya Dia Salsabila. Saya akan menjelaskan tentang lemahnya penegakan hukum. Salah satu lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Kurangnya moralitas mengakibatkan profesionalisme para penegak hukum kurang. Kurangnya moralitas mengakibatkan para penegak hukum kurang dan terjadi ketidakmauan para penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan para penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, mereka malah ikut. Moralitas ini berkaitan pula dengan terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh oknum para penegak hukum. Para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum, mereka malah ikut melakukan. Hal ini sudah menjadi hal lumrah di lingkungan kita dan sudah biasa menjadi rahasia umum yang mengakibatkan rasa kurang percaya masyarakat terhadap penegak hukum. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Hoirunisa. Ingin menjelaskan materi tingkat kemiskinan dan angka pengangguran. Presentasi penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,54% per Maret 2022. Dampak dari tingkat kemiskinan: 1. Meningkatnya angka pengangguran, menurunnya kualitas generasi penerus bangsa, angka putus sekolah yang makin melonjak. Penyebabnya: pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, dan produktivitas tenaga kerja. Angka pengangguran sebesar 5,84% dari total penduduk usia kerja sejumlah 108,54 juta orang. Dampak dari angka pengangguran: meningkatnya emosional diri, pemborosan sumber daya, dan sumber kemiskinan. Penyebab dari angka pengangguran: ketidakseimbangan laju pertumbuhan penduduk dengan lapangan kerja yang tersedia. Cara mengatasi pengangguran: meningkatkan peredaran modal dan membuat usaha sendiri. Cara menyelesaikan masalah kemiskinan: membuka peluang investasi dan membuka usaha risol. Contoh kasus tingkat kemiskinan dan angka pengangguran yang makin melonjak adalah kasus COVID-19. COVID-19 adalah virus yang datang pada tahun 2020 dan menyebabkan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin meningkat karena banyak sekali pegawai yang diliburkan karena penyakit tersebut.
Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.